Ya, halo teman-teman. Di sini saya akan mencoba membuat video pertama saya yang akan saya unggah di kanal YouTube saya. Di konten kali ini, saya akan membahas mengenai game Clash of Clans. Lebih rincinya lagi, saya akan membedah tentang kegunaan spell atau mantra di game COC ini. Oke, kita sudah intronya dan kita mulai pembahasannya. Jadi, buat yang belum tahu atau yang baru main COC, spell atau mantra di COC ada dua jenis, yaitu yang pertama spell factory atau spell yang dibuat menggunakan elixir yang berwarna ungu. Dan ada dark spell factory atau spell kegelapan, yaitu ramuan yang dibuat menggunakan dark elixir yang berwarna hitam. Pada dasarnya, kedua spell ini berguna untuk membantu kita pada saat kita melakukan penyerangan ke base lawan. Dan juga spell ini berpengaruh untuk mendapatkan bintang 3 saat kita menyerang lawan. Kita bahas terlebih dahulu tentang spell factory. Jadi, spell factory ini terdiri dari 7 jenis spell, yaitu 1. Lightning spell atau ramuan petir, 2. Healing spell atau mantra penyembuh, 3. Rage spell atau mantra amarah, 4. Jam spell atau mantra lompat, 5. Free spell atau mantra pembeku, 6. Clone spell atau mantra pengganda, 7. Mantra penghilang atau invisibility spell, itu yang terakhir. Lalu yang selanjutnya kita akan bedah damage yang ditimbulkan dari spell petir ini sesuai dengan levelnya. Berikut sudah saya rangkum dalam bentuk tabel. Saya ambil contoh akun milik saya pribadi, mantra petirnya berada di level 5 dengan damage kerusakan sebesar 270 hit point. Biaya pembuatannya satu buah spell petirnya sebanyak 11.000 elixir dan upgrade levelnya dari level 4 ke level 5 selama 3 hari. Saat menggunakan spell listrik ini, sesuaikan dengan peleton atau tentara yang sudah dibuat. Sederhananya, jika kalian banyak melakukan serangan menggunakan peleton berkemampuan terbang, maka hal yang harus dihancurkan terlebih dahulu yaitu air defense dari musuh, agar tentara kalian bisa menyerang dengan maksimal dan tentu saja mendapatkan bintang 3, dan begitupun sebaliknya. Nah, tambahan tips dari saya, sebelum kalian menghancurkan air defense di base musuh, kalian harus mengetahui terlebih dahulu level air defense musuh. Kita ambil contoh punya saya. Jika air defense saya hit point atau HP-nya berjumlah 1050, dengan spell listrik saya yang damage-nya sebesar 270, maka 1050 hit point air defense tadi kalian bagi 270 dan akan ketemu angka 3,8. Berarti kalian membutuhkan 4 buah spell listrik untuk menghancurkan satu buah air defense milik saya tersebut. Jadi kira-kira seperti ini contohnya. Kita hancurkan air defense level 6 seperti punya saya. Dengan ciri-cirinya bisa dilihat dia memiliki 6 buah roket kecil. Dan bisa kita lihat air defense-nya hancur dengan 4 kali serangan menggunakan lightning spell atau mantra petir. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas healing spell ataupun mantra penyembuh. Spell ini berfungsi bukan untuk menyerang atau memberikan damage kepada base musuh, namun spell ini berfungsi untuk menambahkan nyawa dari peleton yang sedang melakukan penyerangan. Jadi, jika spell ini dikeluarkan, dia akan membentuk lingkaran yang berwarna kuning keputihan. Jika tentara kalian diserang, pastinya lama-kelamaan akan habis darahnya. Namun, jika diberi ramuan ini, otomatis darahnya akan terus bertambah dengan catatan tentara kalian masih berada di dalam lingkaran spell tersebut. Alhasil, durasi atau damage yang diberikan tentara kalian kepada base musuh jauh lebih besar karena tentara kalian yang belum mati. Oh iya, healing spell ini akan muncul jika spell factory sudah mencapai di level 2 ya. Kita bahas efek yang ditimbulkan dari healing spell ini. Jadi di akun milik saya, healing spell saya berada di level 3. Efek penyembuhan yang diberikan healing spell saya yaitu sebanyak 1000 hit point. Durasi mantranya selama 12 detik. Biaya pembuatan satu healing spellnya sebanyak atau sebesar 18.000 elixir.
Lama pembangunannya dari level 2 ke level 3 yaitu selama 18 jam. Target dari mantra healing ini dia bisa digunakan untuk seluruh tentara, baik tentara untuk serangan jalur udara ataupun jalur darat. Kita lihat peleton penyihir. Dia memiliki hit point atau HP sebanyak 156. Jadi, jika peleton penyihir ini mendapatkan damage serangan sebesar setengah HP-nya saja, dan kita beri dia healing spell milik saya yang level 3 dengan efek penyembuhan sebesar 1000, maka si penyihir ini HP-nya akan kembali seperti semula lagi karena efek penyembuhannya yang 7 kali lipat lebih besar daripada nyawanya si penyihir tadi. Setelah healing spell, lalu kita akan membahas ke yang ketiga yaitu ragi spell atau mantra amarah. Mantra yang berwarna ungu ini menimbulkan efek kecepatan serangan dan kekuatan serang pada tentara yang digunakan untuk menyerang. Sama seperti healing spell atau mantra penyembuh, ragi spell ini akan bekerja jika tentara yang digunakan untuk menyerang berada dalam lingkaran ragi spell. Ragi spell akan muncul jika spell factory kalian sudah berada di level 3. Ragi spell ini bisa digunakan untuk serangan jalur udara maupun jalur darat. Ya, kita bahas ragi spell milik saya. Ragi spell akun milik saya yaitu berada di level 3 dengan durasi mantranya 18 detik. Jadi jika kita lemparkan ragi spell ini ke base peleton musuh, itu akan hilang selama 18 detik. Dan biaya pembuatannya yaitu sebanyak atau sebesar 24.000 elixir. Lama pembangunannya dari level 2 ke level 3 yaitu 1 hari 12 jam. Damage-nya yang ditimbulkan yaitu dia menimbulkan peningkatan kerusakan sebanyak 150% dan peningkatan kecepatan sebanyak 24. Kita coba di tentara kemampuan udara milik saya yaitu balon. Balon saya yang berada di level 5 dengan kerusakan yang ditimbulkan sebanyak 108 dan kecepatan pergerakan sebanyak 10. Jika diberi ragi spell, maka kita dapatkan perhitungan kerusakan yang ditimbulkan 108 dilipatkan 150%, maka kerusakannya yang tadinya 108 menjadi 162. Dan perhitungan kecepatannya yang tadinya 10 diberi ragi spell, maka akan menjadi 34. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman rangkuman saya mengenai ragi spell. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang jump spell atau mantra lompat. Jadi jump spell atau mantra lompat ini berguna untuk membuat pasukan darat yang menyerang dapat melompati tembok. Jadi kalian tidak perlu untuk menghancurkan tembok musuh terlebih dahulu saat kalian menyerang, yang mana hal itu akan menguras nyawa tentara dan waktu penyerangan. Sama dengan ragi spell, mantra ini bisa digunakan saat tentara kalian berada di dalam lingkaran mantra. Mantra ini bisa dibuat saat spell factory kalian berada di level 4. Berikut saya beri ringkasan dari jump spell tersebut dalam bentuk tabel. Oh ya teman-teman, berbeda dengan healing spell atau ragi spell, jump spell ini kegunaannya hanya bisa digunakan untuk peleton tentara jalur darat saja. Dia tidak bisa digunakan untuk peleton jalur udara. Oke, setelah kita selesai dengan jump spell, lalu kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu free spell atau mantra pembeku. Mantra ini berfungsi untuk membuat beku dan memberikan efek tidak bergerak pada bangunan pertahanan musuh dan juga tentara pertahanan musuh. Mantra ini hanya bekerja pada target yang berada dalam lingkaran spell tersebut saja. Jadi, kalian harus menyesuaikan free spell ini agar dia dapat bekerja secara efektif. Berikut juga saya lampirkan rangkuman tabel dari free spell atau mantra pembeku ini. Teman-teman tinggal menyesuaikannya saja sesuai dengan level free spell milik teman-teman. Di tabel ini juga terdapat lama durasi spell tersebut bisa digunakan saat perang, biaya yang dikeluarkan saat membangun satu buah free spell, lama pembangunan untuk menaikkan levelnya, dan juga baru bisa di-upgrade jika laboratorium berada pada level berapa. Oke, setelah kita membahas free spell,
Selanjutnya, yang keenam yaitu adalah clone spell atau mantra pengganda. Jadi, mantra ini berfungsi untuk menggandakan pasukan. Hanya pasukannya saja, tidak termasuk hero. Cara kerjanya pun sama, ia hanya akan menggandakan pasukan yang masuk dalam lingkaran mantra tersebut saja. Berikut rangkuman tabel dari clone spell itu sendiri. Teman-teman bisa menyesuaikannya dengan clone spell milik teman-teman. Oh iya, target dari spell ini bisa digunakan untuk tentara jalur darat maupun jalur udara. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ketujuh, yaitu mantra penghilang atau invisibility spell. Jadi, mantra penghilang ini berfungsi untuk membuat semua yang berada dalam jangkauan menjadi tidak terlihat dan tidak terlacak. Tidak berfungsi untuk tembok dan mesin pengepungan. Maksudnya bagaimana? Jadi, jika kita sedang menyerang ke base musuh dan peleton tentara kita mendapatkan serangan di jalur yang kita lalui, lalu kita beri invisibility spell, maka di jangkauan jalur tersebut tentara kita bisa tidak terlihat dan tidak terserang. Seperti itu. Target dari mantra ini bisa digunakan untuk tentara jalur darat maupun jalur udara. Berikut saya lampirkan juga rincian tabel kegunaan dari invisibility spell. Teman-teman bisa menyesuaikannya sesuai dengan level teman-teman ya. Oke, habis sudah pembahasan mengenai fungsi kegunaan dari spell yang berada di Spell Factory. Saya mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian karena saya juga baru belajar. Tunggu saya di video-video selanjutnya ya. Thanks.